Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mencoba untuk menjelaskan tutorial hasil uji analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Lalu lanjut contoh soalnya. Perusahaan PT Aksara merencanakan dengan meningkatkan kapasitas produksi padi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan hasil padi tersebut adalah dengan cara memperluas lahan. PT Aksara ingin mengetahui seberapa besar pengaruh memperluas lahan terhadap peningkatan hasil panen perusahaan. Adapun data penelitian yang akan dikumpulkan sebagai berikut. Nah, di sini langkah pertama kita coba buka aplikasi SPSS-nya. Lalu kita buka di variabel view. Nah, kita isi di bagian namanya yang ke satu X dan di bawahnya Y. Nah, di bagian desimalnya kita nolkan. Masuk ke bagian label, akan kita isi produksi padi. Dan di bagian label Y itu perluasan lahan. Nah, di bagian measure-nya kita bikin scale dua-duanya. Lalu kita akan copy paste dulu data yang akan kita cari. Lalu masuk lagi ke aplikasi SPSS dan bagian data view. Lalu kita paste aja. Masuk ke bagian analis, regression, lalu linear. Dan bagian X-nya di independen dan bagian Y-nya di dependen. Langsung oke aja. Nah, jika ingin mempermudah, kita aktifkan langsung statistik. Histogram dan centang show, lalu continue. Dan oke. Baik, hasil dari penginputan SPSS tadi kita dapat bahwa dalam koefisien angka konstan dari unstable phase convenience dalam kasus ini nilainya sebesar 27,622. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada produksi padi atau X, maka nilai konstan peluasan lahan atau Y adalah 27,66 hektar. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa nilainya sebesar 0,56. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat produksi padi atau X, maka peluasan lahan akan meningkat sebesar 0,56 hektar. Karena ini nilai koefisien regresi bersifat positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa produksi padi atau X berpengaruh terhadap peluasan lahan, sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 27,66 ditambah 0,656X. Nah, selanjutnya berdasarkan output diketahui nilai signifikansi atau sig sebesar 0,856 lebih besar dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa ada pengaruh produksi padi yaitu X terhadap peluasan lahan Y. Kemudian dependen variabel luas lahan. Berdasarkan output di atas,
diketahui nilai T hitung sebesar 0,187. Karena nilai T hitung sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai T tabel. Adapun rumus dalam mencari T tabel adalah nilai A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Derajat kebebasan DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 12 kurang 2 sama dengan 10. Nilai T tabel 0,025 dibagi 10, maka didapat nilai T tabel sebesar 2,228. Karena nilai T hitung 0,187 lebih kecil dari T tabel 2,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh produksi padi X terhadap luasan lahan. Selanjutnya, uji hipotesis dengan melihat kurva regresi. Berdasarkan kurva di atas, diketahui bahwa nilai 1 dihitung sebesar 0,187 terletak pada area tidak berpengaruh negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif produksi padi X terhadap perluasan lahan Y. Output SPSS mode summary dari output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,003. Nilai ini mengandung arti bahwa kemampuan variabel produksi padi X mempengaruhi naik turunnya perluasan lahan Y adalah sebesar 0,3% dan masih terdapat 1% variabel lain yang mempengaruhi perluasan lahan Y. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari uji analisis regresi linear sederhana merujuk dari pembahasan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa produk padi atau X berpengaruh terhadap perluasan lahan atau Y dengan total pengaruh sebesar 0,03% sesuai data yang di atas. Pengaruh positif ini bermakna semakin meningkatnya promosi produksi padi pada perluasan tanah, maka berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, sehingga perusahaan lebih besar memperoleh keuntungan dengan adanya peluasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sekian presentasi tentang analisis regresi linear sederhana dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.